Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Beberapa hari mendatang atau sampai akhir April ini kawan, tidak ada turnamen catur kelas atas. Ada beberapa turnamen kelas minor yang diikuti oleh Grandmaster papan tengah. Jadi untuk menunggu sampai ada turnamen kelas atas kawan yang akan dimulai awal Mei nanti, yaitu dengan gelaran Grand Chess Tour. Mungkin di situ nanti Ali Reza akan tampil kawan, dan sambil menunggu gelaran papan atas itu, kita akan coba isi di beberapa hari mendatang permainan engine atau permainan para legenda zaman dahulu, ataupun bahkan requestan dari kawan-kawan semua. Nanti saya coba carikan game yang cukup bagus untuk kita ulas kawan. Dan untuk hari ini, game yang saya sajikan adalah pertarungan antar dua engine raksasa saat ini kawan, yaitu Dragon Komodo versus Stockfish dalam gelaran TCEC Season 22 yang sudah memasuki babak super final, di mana babak super final ini kawan mempertemukan atau ditarung antara Stockfish dan Dragon Komodo ini. Kalau tidak salah kawan, mereka akan bertarung sekitar 500 game dan sekarang masih berlanjut sekitar di posisi game ke-50-an. Jika kalian ingin melihat live-nya, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau ke tcecchess.com. Nanti kalian bisa melihat pertarungan dua engine raksasa saat ini. Dan game yang saya pilih dari keduanya yaitu game ke-39 mereka. Langsung kita ke atas papan. Di sini Dragon pegang putih. Dan biasanya kawan, permainan engine itu selalu kebanyakan putih yang menang. Entah kenapa, apakah punya tempo lebih dahulu dia melangkah, jadi kemungkinan kemenangan bisa didapat oleh putih. Jarang sekali kita temui permainan engine hitam yang menang, tapi kebanyakan putihlah yang menang. Itulah bocoran game sekali ini kawan. Tapi game ini cukup seru kawan, menyajikan pengorbanan, yaitu khususnya pengorbanan menteri. Langkah pertama oleh Dragon bermain dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3, dan pion B6. Kita temui pembukaan Queen's Indian Defense atau pertahanan Hindia menteri. Kemudian Komodo bermain dengan pion A3, gajah A6, jelas mengincar pion, di backup oleh menteri C2. Mungkin di video-video berikutnya, analisa-analisa pada video kami akan sedikit saya kurangi kawan, ataupun sedikit untuk menjelaskan langkah per langkahnya. Karena kenapa? Beberapa penonton juga menyarankan untuk mengurangi analisa-analisa, padahal juga jika analisa kita perbanyak, kita juga bisa belajar kawan. Apalagi para pemula juga butuh penjelasan yang lebih detail, maksud langkah pion kenapa harus maju, menteri kenapa harus bergerak ke sini. Bukan hanya setiap langkah itu hanya untuk menyerang kawan, menyerang pion seperti ini atau mempertahankan posisi, tapi langkah juga terkadang ada maksud tersembunyi atau ada rempeyek di balik udang kawan. Maksud menteri ingin bergerak kemana kan tentu kita harus tunjukkan bagi kawan-kawan pemula. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah mahir, yang sudah Grandmaster, banyak sekali Grandmaster yang nonton di video saya. Bukan sama-sama kawan, pemain-pemain post ronda macam saya juga. Jadi itulah maksud saya kawan untuk menjelaskan lebih detail video-video catur di channel kami ini. Jadi sekali lagi untuk bahan belajar, bukan maksud untuk sok pintar atau apalah. Hanya untuk bahan belajar terutama bagi kawan-kawan pemula. Tapi mungkin kedepannya akan sedikit saya kurangi biar agak pendek videonya kawan, agar kuota kalian lebih hemat nantinya jika menonton video-video kami. Tapi jika saya kurangi juga nanti mirip-mirip dengan ya channel-channel yang lain kawan yang lebih pendek. Jadi tak ada ciri khas juga dari channel Legenda Catur Dunia. Oke, itulah kedepannya video yang akan kami rencanakan seperti itu. Jadi mohon dukungannya terus bagi channel kami. Bagi penonton-penonton baru, silakan kawan jangan sungkan-sungkan untuk subscribe dan like video yang kami upload. Dan kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Di sini gajah B7, kuda C3, dan pion C5 langsung menantang pion pusat, ditolak, bermain dengan pion pusatnya sendiri dengan pion E4, membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajah, selanjutnya ke E2 atau petak D3 bisa jadi. Dan di sini pion C pukul pion D4 masih bisa dipukul balik dengan kuda. Pion D6 mempertahankan posisi pion pusat, mengosongkan petak bagi opsi kuda bermanuver ke petak-petak ini kawan. Gajah E2, gajah E7, gajah E3 melanjutkan pengembangan. Putih mempunyai opsi apakah rokade pendek atau panjang di langkah berikutnya. Di sini hitam atau Stockfish rokade dan Komodo memilih rokade panjang. Sebuah rokade yang saling berlawanan arah akan menyajikan permainan yang sangat menarik kawan.
biasanya akan terjadi saling serang di sisi-sisi yang berbeda. Putih bersiap mendorong pion-pionnya ini membuat badai pion, ataupun hitam juga tinggal 2 pion di sayap menteri, juga membuka lajur-lajur bagi betengnya nanti bergerak di lajur A atau B atau C. Bisa saja dilakukan oleh kedua engine ini. Kita lihat saja apa yang mereka lakukan. Kuda B berkembang ke D7, Raja Putih ke B1 menghindari lajur C yang sudah semi terbuka, dan di sini pion A6 mengontrol petak B5 dari aktivitas kuda, juga memberikan dukungan pionnya nanti. Beteng H ke F1 menghindari diagonal terang ini kawan, dan bersiap untuk mendorong pion-pionnya untuk membentuk serangan badai pion, dan dijawab dengan langkah pion B5 membuat langkah pengorbanan pion. Ditolak oleh Komodo bermain dengan pion G4-nya sendiri kawan, persiapan membentuk serangan badai pion. Dan apabila tadi pengorbanan ini diterima oleh Putih, masih bisa dipukul balik oleh kuda. Yang mungkin jadi pertimbangan oleh Putih adalah terbukanya lajur-lajur ini kawan, yang bisa saja nanti dimanfaatkan oleh para beteng-beteng hitam ini. Mungkin itulah yang jadi pertimbangan. Jadi pada posisi seperti ini, Putih atau Komodo lebih memanfaatkan temponya untuk bermain dengan pion-pion sayap raja, membentuk serangan badai pion. Walaupun terjadi pertukaran pion di sini, masih bisa dipukul balik nanti. Di sini kuda C5 memberikan pressure bagi pion E4 untuk mengantisipasinya kawan. Pion ini bisa didorong atau di backup dengan pion F3. Komodo lebih memilih mendorong pion E5-nya untuk membuka lajur D. Dan tantangan ditolak. Di sini bermain dengan kuda F ke E4. Nantang pertukaran kuda, tantangan juga ditolak. Komodo lebih memilih pertukaran pion untuk mendapatkan lajur D yang terbuka. Dipukul balik menggunakan menteri agar menterinya segera aktif. Dan Komodo akhirnya menerima pengorbanan pion hitam di lajur B. Pion C pukul pion B5. Dan tidak dipukul balik menggunakan pion A kawan, masih bisa dipukul oleh salah satu kuda putih. Di sini Stockfish memilih pertukaran kuda terlebih dahulu, skak dipukul balik oleh menteri. Kuda ke E4 mengancam menteri, dan menteri mundur ke C2. Coba lihat kawan, lajur C ini sudah terbuka. Itulah maksudnya hitam tadi kawan, membuat langkah pengorbanan ini, yaitu taktik defleksi mengosongkan lajur bagi beteng-betengnya nanti. Mungkin pion A pukul pion B5, dan di sini Komodo tidak memutuskan pukul balik menggunakan kuda dengan tempo discover attack atau double attack kawan. Karena menteri hitam bisa lari dan mendapatkan pion H2, permainan kembali setara atau seimbang kembali kawan. Di sini ada petak yang lebih bagus untuk kuda memberikan discover attack, yaitu ke petak F5, double attack di sini kawan. Dan nanti gajah akan tewas. Karena posisi menteri tidak bisa lagi lari untuk mendukung gajahnya. Kesini masih bisa disikat beteng, kesini masih bisa disikat oleh menteri putih. Kalau ambil pion di peta H2, gajahnya akan tewas dengan tempo skak. Di sini Stockfish mengorbankan menterinya dengan langkah pion pukul kuda. Dan tentu saja beteng ambil menteri, di sini dipukul balik menggunakan kuda. Selanjutnya beteng D1, dan di sini beteng F bergerak ke C8 mengancam menteri. Menteri ke B3, dan sekarang pion F pukul pion G4 dipukul balik oleh gajah mengancam beteng. Sebelum memindahkan beteng, gajah ke E4 skak, raja ke A2, barulah sekarang beteng naik ke C4. Dan tidak mungkin ditumpuk di sini kawan, di sini masih ada gajah. Apakah beteng nanti ditumpuk di sini? Yang jelas posisi beteng ini kawan juga membatasi ruang gerak menteri putih ini. Di langkah berikutnya, gajah bisa dimainkan ke sini untuk mengancam menteri. Ada cara, yaitu dengan beteng naik ke petak D2 kawan, memberikan menteri untuk mundur ataupun mengontrol petak C2 agar gajah tidak bisa mengancamnya. Tapi di sini kawan, Komodo memilih membuat langkah gajah ke E2, membiarkan gajah hitam ke C2 mengancam menterinya. Dan di sini Komodo mengambil beteng, gajah hitam ambil menteri B3 skak, dipukul balik oleh gajah. Dan coba lihat kawan, komposisi perwira ataupun pion di atas papan kembali setara. Ya, paling tidak putih mempunyai keuntungan dengan sepasang gajah dalam permainan endgame seperti ini. Dalam prinsip-prinsip dasar catur kawan, dalam permainan endgame atau middle game, saat kalian menemui komposisi perwira sepasang gajah melawan gajah plus kuda seperti ini kawan, jika kalian pegang hitam, sebisa mungkin nanti kalian harus mendapatkan salah satu gajah ini agar komposisi perwira sedikit berimbang, karena sepasang gajah ini kawan sangat kuat daripada kuda plus gajah. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini raja hitam F8,
dan gajah C5. Langkah ini menurut Stockfish 14 kurang disetujui oleh Stockfish. Tapi jelas untuk memberikan tekanan bagi kuda, kita lanjut saja ke langkah berikutnya. Di sini kuda menghindar ke B7, berbalik mengancam gajah, menantang pertukaran. Langsung diterima skak, dipukul balik oleh raja. Sekarang gajah ambil pion F7. Dengan maksud jika diambil, beteng bisa bergerak, melakukan skak dan mendapatkan kuda, dan putih akan untung 1 pion. Di sini tantangan ditolak kawan. Di sini beteng bergerak ke F8 ingin mendapatkan pion di sini, tapi sudah tidak ada tempo untuk mendapatkan pion F2. Kuda mendapatkan ancaman dan setelah kuda ini bergerak, pion F3 sudah mendapatkan dukungan dari gajah. Beteng F4, di sini beteng E1 skak, raja ke D8, raja putih B3, pion G6, beteng E2 untuk menjaga pion-pion di baris kedua ini kawan. Dan selanjutnya raja hitam naik ke D7, beteng C2, di sini raja hitam mondar-mandir dan gajah C6 agar raja sudah tidak bisa bergerak ke petak terang lagi. Raja hitam ke E7, beteng putih naik ke C5 menghadang pergerakan pion-pion ini kawan dan ingin mendapatkan pion ini dengan dukungan gajah, mungkin dibalas raja hitam ke D8. Dan komodo di sini tidak terburu-buru ambil pion ini kawan, karena pionnya juga mendapatkan ancaman dari beteng hitam. Di sini raja putih mundur ke A2. Selanjutnya beteng H4 mengincar pion ini dan di sini barulah gajah ambil pion B5. Beteng ambil pion H2. Selanjutnya gajah ke C6 memperkuat posisi pionnya beteng D2. Pion A4, pion H5, balapan lomba pion siapa yang lebih cepat promosi. Pion A5, pion H4, pion A6, kuda C8 menghadang peta A7. Selanjutnya gajah B7, kuda ke A7. Di sini beteng G5. Jelas kawan, pion ini rasanya sulit dipertahankan dan dijawab dengan beteng D6, tetap mempertahankan pion. Di sini beteng G4, pion ini sekarang sudah tidak bisa dipertahankan. Jika didorong disikat ataupun jika pion ini didorong, beteng ini juga bisa bergerak dan pion ini akan tetap tewas. Pion ini aman kawan karena ada gajah. Itulah kekuatan gajah dalam permainan endgame kawan, dengan jangkauannya yang panjang bisa menjaga pionnya dari jarak jauh seperti ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini Stockfish bermain dengan pion H3 tetap seperti yang saya sebut tadi. Beteng H4, kuda C6 dan raja putih A3. Tidak perlu terburu-buru, memanfaatkan temponya untuk segera maju rajanya untuk mendukung pion. Pion ini mungkin siap dimainkan di langkah berikutnya dan dijawab dengan raja C7. Beteng ambil pion H3, raja hitam B6, beteng ke G3 mengincar pion agar beteng tidak meninggalkan baris ke-6 untuk menjaga pion ini. Beteng hitam F6 sama-sama memberikan ancaman bagi pion masing-masing. Pion B4 dan kuda ke D4. Di sini beteng ke G2 melepaskan pionnya kawan, mempersilahkan kuda ambil pion putih, tapi tidak akan berani dilakukan oleh hitam. Jika memukulnya menggunakan beteng, ya dia akan disikat oleh gajah. Tapi jika memukulnya menggunakan kuda, kuda akan kena pin. Jadi hitam tidak akan berani ambil pion ini. Bermain dengan kuda F5, selanjutnya adalah raja B3. Kuda D4 skak, raja ke A4. Di sini kuda ke F5 dan pion B5 dimainkan. Kuda ke D4 mengincar pion ini kawan dan dijawab dengan beteng G4. Mempersilahkan kuda ambil pion sekali lagi. Ditolak oleh Stockfish bermain dengan beteng D6. Jika diterima oleh hitam kawan, kuda pukul pion, maka kuda sekali lagi akan kena pin di sini. Dan jika di backup dengan beteng di sini, selanjutnya adalah gajah E4 menyerang beteng sekaligus pion yang ada di belakang. Setelah beteng bergeser ke G5, gajah bisa bergerak ke peta ini dan kuda ini akan tewas. Mungkin di langkah berikutnya akan jadi seperti ini kawan, dan tetap saja hitam akan kalah perwira. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini, kuda tidak berani ambil pion ini. Dia melangkah beteng D6 dijawab dengan beteng G5. Menjaga pion dan dijawab dengan kuda E6. Beteng E5, kuda F4, gajah E4 menyerang pion kawan dan dijawab dengan beteng turun ke D2. Saya akan lanjutkan tanpa penjelasan satu persatu, hanya nanti pada momen-momen kritis saja kawan. Kita akan menjelaskan langkah-langkah kedua engine ini.
Seperti yang kalian lihat, nanti endgame-nya maksudnya ujung permainan tidak seperti dalam permainan engine seperti biasanya kawan, di mana permainan engine selalu kita dapati permainan skakmat di ujung permainan. Tapi di game ini kawan, di langkah ke-71 ini permainan berakhir dengan mungkin resign. Yang resign mungkin operatornya kawan, memutuskan untuk resign karena jika dilanjutkan seperti ini, ya komposisinya jadi seperti ini kawan. Putih masih mempunyai pion yang bisa promosi. Jadi tak ada skakmat di game ke-39 mereka kawan. Oke, itulah kawan permainan antara Dragon Komodo versus Stockfish dalam Super Final TCEC Season 22 pada game ke-39. Sekali lagi bagi kawan-kawan yang ingin menonton game live-nya, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi atau ke tcecchess.com. Yang sekarang gamenya sudah berlangsung sekitar 50-60an game kawan, yang akan berlangsung sekitar biasanya 450-500 game yang mereka mainkan di Super Final. Dan semoga game antara kedua engine ini bisa menghibur kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.